Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Amaluddin, 2021-2010-18 dari Fakultas Teknik Mesin Universitas Muhammadiyah Tangerang. Berikut penjelasan tentang Islam sebagai way of life. Kemanusiaannya mengenai Islam sebagai way of life. Islam secara harfiah adalah damai, selamat, duduk, tunduk, dan bersih. Kata Islam terbentuk dari 3 huruf, yaitu Sin, Lam, dan Mim, yang bermakna dasar selamat. Ditinjau dari segi bahasanya yang dikaitkan dengan asal katanya, Islam memiliki beberapa pengertian. Diantaranya adalah berasal dari kata Sam yang artinya damai, berasal dari kata aslama artinya menyerah, berasal kata salim artinya bersih dan suci, dan berasal dari kata salam artinya selamat dan sejahtera. Adapun pengertian Islam menurut istilah adalah ketundukan seseorang hamba kepada wahyu ilahi yang diturunkan kepada para nabi dan rasulnya, khususnya Nabi Muhammad SAW, guna dijadikan pedoman hidup dan juga sebagai hukum dan aturan Allah Subhanahu wa taala yang dapat membimbing umat manusia ke jalan yang lurus menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Islam way of life adalah jalan hidup diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, zat yang menciptakan manusia, seluruh alam semesta, dan seluruh kehidupan yang terdapat di dalamnya. Dia yang menciptakan manusia, menghidupkan, mematikan, dan memberikan seluruh sarana hidup serta memberikan petunjuk paripurna untuk manusia agar bisa menjalani hidup di alam semesta ini dengan sebaik-baiknya. Sumber ajaran Islam terdiri dari 3, yaitu Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Al-Quran adalah kalamullah yang berisikan firman-firman Allah, diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai salah satu mukjizatnya melalui perantara malaikat Jibril. Al-Quran yang merupakan kitab suci umat Islam berisikan tentang akidah, ibadah, hukum, peringatan, kisah-kisah, dan isyarat pengembaraan iptek yang dijadikan sebagai acuan dan pedoman hidup bagi umat Nabi Muhammad SAW. Hadis merupakan sumber ajaran Islam yang kedua. Sunnah merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh Rasulullah baik dari segi perkataan, perbuatan maupun ketetapan atau persetujuan Rasulullah terhadap apa yang dilakukan oleh para sahabatnya. Menurut ulama salaf, as-sunnah ialah petunjuk yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya, baik tentang ilmu, iktikad, perkataan maupun perbuatannya. As-sunnah berfungsi untuk memperjelas, menafsirkan isi atau kandungan dari ayat-ayat Al-Quran dan memperkuat pernyataan ayat-ayat Al-Quran serta mengembangkan segala sesuatu yang samar-samar atau bahkan tidak ada ketentuannya di dalam Al-Quran. Macam-macam hadis ada 3. Hadis dilihat dari segi bentuknya, diantaranya kauliyah, fi'liyah, takriyah, dan amiyah. Hadis dilihat dari segi jumlah orang yang menyampaikannya, diantaranya mutawatir, masyhur, dan ahad. Hadis dilihat dari segi kualitasnya, diantaranya sahih, hasan, daif, dan maudu. Ijtihad yaitu mengerahkan segala kemampuan berpikir secara maksimal untuk mengeluarkan hukum syar'i dari dalil-dalil syara' yaitu Quran dan hadis. Ijtihad dapat dilakukan jika ada suatu masalah yang hukumnya tidak terdapat di dalam Al-Quran maupun hadis. Maka dapat dilakukan ijtihad dengan menggunakan akal pikiran dengan tetap mengacu dan berdasarkan pada Al-Quran dan hadis. Macam-macam ijtihad ada 7, yaitu ijma', qiyas, istisan, maslahah bersalah, jurus zariyah, istisab, dan urf. Ruang lingkup ajaran Islam. Agama adalah sebuah realitas yang senantiasa melingkupi manusia. Agama muncul dalam kehidupan manusia dalam berbagai dimensi dan sejarahnya. Menurut Kamus Oxford Dictionary, agama didefinisikan dengan the belief in the existence of supernatural ruling power, the creator and controller of the universe, yaitu suatu kepercayaan dan keberadaan suatu kekuatan pengatur supernatural yang menciptakan dan mengendalikan alam semesta. Agama dalam pengertiannya yang paling umum dapat diartikan sebagai sistem orientasi dan objek pengabdian. Dalam pengertian ini, semua orang adalah makhluk religius, karena tak seorang pun dapat hidup tanpa suatu sistem yang mengaturnya dan tetap dalam kondisi sehat. Sebuah agama biasanya melingkupi 3 persoalan pokok, yaitu keyakinan, peribadatan, dan sistem nilai.
Ruang lingkup ajaran Islam meliputi 3 bidang, yaitu akidah, syariat, dan akhlak. Akidah dalam bahasa berarti ikatan atau sangkutan, bentuk jamaknya adalah akad, yang menurut istilah ialah keyakinan hidup atau iman. Syariat dalam bahasa adalah jalan, sedang arti dan istilahnya adalah peraturan Allah yang mengatur hubungan manusia dan 3 pihak Tuhan, sesama manusia dan seluruh alamnya. Peraturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan disebut ibadah, dan mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia. Akhlak berasal dari bahasa Arab, yaitu jamak dari khuluq yang artinya perangai atau tabiat. Karakteristik ajaran Islam terdiri dari taat dan menyerahkan diri. Orang yang memeluk Islam adalah orang yang menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejahtera, tidak tercela, tidak cacat, selamat, tentram, dan bahagia. Setiap muslim akan sejahtera, tentram, selamat, dan bahagia, baik di dunia maupun di akhirat. Mengaku, menyerahkan, dan menyelamatkan. Ini berarti bahwa orang yang memeluk Islam itu adalah orang yang mengaku dengan sadar adanya Allah Subhanahu wa taala, cinta, damai, dan sejahtera. Islam adalah agama yang membawa kepada kedamaian dan perdamaian. Orang yang memeluk Islam adalah orang yang menganut ajaran perdamaian dan segala tingkah laku dan perbuatan. Karakteristik berdasarkan Al-Quran. Islam datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya Allah lebih mengetahui apa yang menjadi maslahat baik hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah pantas Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui, dan Dia Maha Halus, Maha mengetahui. Surah Al-Mulk ayat 14. Islam menjelaskan awal kejadian manusia dan akhir kehidupannya, serta tujuan ia diciptakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai manusia, bertakwalah kepada Rabbmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, Adam, dan Allah menciptakan pasangannya Hawa dan dari dirinya. Dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Quran Surah An-Nisa ayat 1. Islam mengajak kepada akhlak mulia dan amal salih. Allah Azza wa Jalla berfirman, jadilah pemaaf dan suruhlah orang yang mengerjakan yang ma'ruf serta berpaling dari orang-orang bodoh. Quran Surah Al-A'raf ayat 199. Karakteristik ajaran Islam dalam bidang-bidang cakupan ajaran Islam. Dalam bidang agama, menurut karya yang berjudul Islam Doktrin dan Peradaban, Nurholis Majid banyak berbicara tentang karakteristik ajaran Islam dalam bidang agama. Karakteristik ajaran Islam dalam bidang agama mengakui adanya pluralisme sebagai suatu kenyataan dan mengakui juga adanya universalisme, yakni kepercayaan kepada Tuhan dan hari akhir. Dalam bidang ibadah, karakteristik ajaran Islam dapat dikenali konsep dalam bidang ibadah. Secara harfiah, ibadah dalam arti bukti manusia kepada Allah Subhanahu wa taala didorong oleh akidah tauhid. Ibadah sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah dan mentaati segala perintah Allah. Dalam bidang akidah, karakteristik Islam yang dapat diketahui melalui bidang akidah adalah akidah Islam bersifat murni baik dalam isinya maupun prosesnya. Keyakinan sedikit pun tidak boleh diberikan kepada yang lain, karena akan berakibat musyrik yang berdampak pada motivasi kerja yang tidak sepenuhnya didasar atas panggilan Allah. Dalam bidang ilmu dan kebudayaan, karakteristik ajaran Islam dalam bidang ilmu dan kebudayaan bersikap terbuka, akomodatif, juga selektif. Dari satu segi, Islam terbuka dan akomodatif untuk menerima berbagai masukan dari luar, tetapi bersamaan dengan sikap yang selektif, dengan tidak begitu saja menerima seluruh jenis ilmu dan kebudayaan, melainkan ilmu dan kebudayaan yang sejalan dengan Islam. Dalam bidang pendidikan, sejalan dengan bidang ilmu pengetahuan dan kebudayaan tersebut di atas, Islam juga memiliki ajarannya khas dalam bidang pendidikan. Islam memandang bahwa pendidikan adalah hak bagi setiap orang, laki-laki atau perempuan, dan berlangsung sepanjang hayat. Dalam bidang pendidikan, Islam memiliki rumus yang jelas dalam bidang tujuan, kurikulum, guru, metode, sarana, dan lain sebagainya. Dalam bidang sosial, ajaran Islam di bidang sosial yang paling menonjol pada kesejahteraan manusia. Islam menjunjung tinggi tolong-menolong, saling menasihati tentang hak dan kesabaran, kesetiakawanan, dan egaliter. Dalam bidang ekonomi, pada karakteristik kali ini, Islam memandang bahwa kehidupan yang harus dilakukan manusia adalah hidup yang seimbang dan tidak terpisahkan antara urusan dunia dan akhirat. Urusan dunia dikejar dalam rangka mengejar kehidupan akhirat, dan kehidupan akhir dicapai dengan dunia. Dalam bidang kesehatan,
Ajaran Islam tentang kesehatan berpedoman pada prinsip pencegah lebih diutamakan daripada penyembuhan. Untuk menuju pada upaya pencegahan, Islam menekankan segi kebersihan lahir dan batin. Kebersihan lahir dapat mengambil bentuk kebersihan tempat tinggal, lingkungan sekitar, badan, pakaian, dan makanan dan minuman. Dalam bidang politik, ciri ajaran Islam dalam bidang politik dapat diketahui melalui konsepsinya. Dalam hal ini, Islam tidak mengajarkan ketaatan kita pada pemimpin. Islam menghendaki suatu ketaatan kritis, di mana ketaatan itu diukur dari keberadaan Tuhan. Jika pemimpin tersebut berpegang teguh pada tuntunan Allah dan Rasul-Nya, maka wajib ditaati sebaliknya. Jika pemimpin bertentangan dengan kehendak Allah dan Rasul-Nya, boleh dikritik atau diberi saran agar ke jalan yang benar. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf bila ada kesalahan tutur kata saya dan cara penyampaian saya. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.